Selamat siang anak-anak. Nah, pada saat ini Ibu Guru akan menjelaskan tentang teori Gestalt dalam pembelajaran. Konsep atau hasil penelitian rancangan pembelajaran yaitu tentang teori Gestalt. Di sini Ibu akan melanjutkan tugas 3 Ibu yang dalam pembelajaran dalam tugas itu yaitu teori Gestalt dalam pembelajaran. Baik, di sini mungkin kita belum tahu apa itu teori Gestalt. Teori Gestalt itu dikembangkan oleh Wertheimer, Kohler, dan Kova. Dalam teori ini kita ditekankan bahwa manusia memahami informasi sebagai keseluruhan, bukan bagian terpisah. Slogan yang biasa dikenal, yang biasa didengar dalam apa itu teori Gestalt itu the world is greater than the sum is parts. Nah, asal usul teori Gestalt itu muncul dari zaman awal ke-20 dan fokus awal pada persepsi visual. Nah, tujuannya memahami bagaimana cara manusia mengkoordinasi informasi. Nah, kita masuk ke PPT yang ke-3. Prinsip utama Gestalt. Yang pertama, similarity atau kesamaan. Elemen yang mirip dipersepsi sebagai satu kelompok. Terus kedekatan itu ada elemen yang dekat cenderung dipersepsi sebagai satu kesatuan. Yang ketiga, penutup. Otak melengkapi bentuk yang tidak lengkap. Keterlanjutan ini adalah elemen yang tersusun dalam garis atau lingkungan dianggap berhubungan. Good form. Nah, dalam good form ini adalah prinsip dasar Gestalt. Manusia cenderung mencari bentuk paling sederhana dan bermakna. Pembelajaran lebih efektif jika materi disusun jelas dan terstruktur. Terus, Gestalt dalam pembelajaran. Gestalt dalam pembelajaran itu, dalam pembelajaran siswa belajar baik ketika materi disajikan sebagai gambar, yaitu seperti gambar yang besar yang itu ditempel di papan tulis. Nah, seperti itu. Dan ada pola, hubungan, dan struktur. Visual mendukung pemahaman dan membantu memori pemaknaan. Nah, di sini kita bisa melihat ya, itu membantu memori pemaknaan. Berarti kita dalam memahami pembelajaran, kita harus bisa memahamkan atau memakna apa pembelajaran yang telah disampaikan. Dan visual pendukung itu juga harus bisa dipahami oleh murid-muridnya. Terus kita lanjut lagi. Dari hasil penelitian atau ringkasan teori Gestalt itu, model pembelajarannya berbasis Gestalt meningkatkan. Itu harus meningkatkan. Nah, seperti meningkatkan apa? Yaitu pemahaman konsep, motivasi belajar, dan di situ juga akan tercantum penelitian juga menunjukkan bahwa visual yang sesuai prinsip Gestalt meningkatkan daya ingat. Nah, dalam teori Gestalt itu, dia tuh bisa menumbuhkan daya ingat kita. Nah, implikasi untuk guru, sajikan visual dalam detail. Gunakan visual terorganisasi, kelompok materi berdasarkan kemiripan, keterkaitan, dan hindari tampilan padat dan tidak terstruktur. Rancangan pembelajarannya yaitu tujuannya siswa mampu menjelaskan konsep Gestalt, mengidentifikasi prinsip Gestalt dalam visual, menerapkan prinsip Gestalt dalam menyusun informasi. Rancangan atau model pembelajaran. Metode atau media yang biasa digunakan dalam teori ini adalah metodenya. Yang pertama, kita dibawa untuk berdiskusi. Kenapa dibawa untuk berdiskusi? Karena diskusi ini sangat penting untuk meningkatkan kemandirian kita dalam menyampaikan suatu pembelajaran agar kita dapat saling berbagi dan saling
terbuka dan kita juga bisa menyampaikan apa isi pendapat kita. Nah, terus yang kedua, situasi kasus visual. Kasus visual itu seperti kasus pada pembelajaran yang selalu ditampangkan dalam bentuk visual. Nah, presentasi kelompok. Presentasi kelompok ini juga sangat penting karena presentasi kelompok ini sangat berkaitan dalam kerjasama dalam tim, yaitu kelompok, di mana dalam kelompok itu dibagi beberapa orang siswa dan di situ kita diberikan materi dan kita harus bisa memecahkannya. Nah, media yang digunakan slide visual atau seperti infocus atau proyektor. Nah, yang kedua adalah kartu, gambar prinsip Gestalt, yaitu kartu. Di situ ada seperti kartu. Dalam kartu itu kita diberikan kartu itu ada sebuah pilihan. Nah, di situ kita akan menentukan mana yang kita menjadikan materi pembelajaran kita. Nah, langkah-langkah pembelajarannya itu seperti kegiatan pembuka, kegiatan inti, penilaian, kesimpulan, dan referensi. Itu harus tercantum dalam teori Gestalt. Nah, mungkin sampai di sini yang dapat Ibu Guru sampaikan tentang teori Gestalt. Nah, untuk kedepannya kita akan melanjutkan di teori-teori yang berikutnya. Terima kasih, Tuhan memberkati.